Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Di sini saya akan membahas mengenai georeferensi pada peta dengan sistem koordinat UTM. Jadi, kebanyakan peta itu memang menggunakan sistem koordinat geografis ya, yang bujur dan lintang. Tapi ada juga peta yang menggunakan sistem koordinat UTM. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan adalah QGIS 3.4.5. Kemudian georeferensi adalah menempatkan data spasial bertipe raster, jadi bisa peta, bisa juga citra, bisa hasil download, bisa juga hasil scan pada lokasi yang tepat di permukaan bumi. Nah, misalnya kita punya peta atau citra JPEG atau PNG, biasanya data ini belum bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya, harus di georeferensi dulu. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang sudah tergeoreferensi, data tersebutlah yang akan bisa kita gunakan untuk digitasi dan seterusnya dan selanjutnya. Nah, dalam sistem koordinat UTM kita harus mengenal apa itu zona UTM, dan peta yang kita gunakan itu termasuk ke dalam zona UTM berapa. Peta yang akan saya gunakan ini adalah peta administrasi Kabupaten ND oleh pemerintah Kabupaten ND. Dan kalau kita zoom atau kita perbesar, tampak bahwa garis-garis grid atau garis koordinatnya ini adalah menggunakan sistem koordinat UTM. Dan pada keterangannya juga ada mencantumkan bahwa dia masuk ke dalam zona UTM 51S. Kita harus ingat-ingat ini ya. Nah, ini sekilas mengenai zona UTM di seluruh permukaan bumi. Ada zona 1 sampai zona 60. Setiap zona lebarnya adalah 6 derajat bujur. Untuk wilayah Indonesia sendiri masuk ke dalam zona 46 sampai zona 54. Dan untuk N itu maksudnya adalah wilayah tersebut berada di utara ekuator atau utara khatulistiwa, dan S adalah wilayah tersebut berada di selatan ekuator atau selatan khatulistiwa. Selanjutnya kita memilih GCP atau Ground Control Point atau titik ikat. Kita perhatikan ya, di peta ini ada garis-garis koordinat dan kita pilih titik ikatnya, titik GCP-nya. Ini GCP 1, GCP 2, GCP ketiga, dan GCP keempat. Ini minimal 3 titik. Dan titik GCP yang dipilih ini diusahakan semenyebar mungkin pada muka peta. Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten ND. Di sini akan saya catat keempat koordinat GCP-nya ya. Di sini saya menyiapkan satu spreadsheet khusus untuk mencatat koordinat GCP-nya. Nah, berikut adalah GCP 1. Ini X-nya, ini Y-nya, jangan sampai terbalik. Titik 1, X-nya saya tulis 32, 120. Kemudian Y-nya 907. Selanjutnya titik GCP kedua berada di sini ya. Ini X dan Y-nya saya tulis. Dan Y-nya. Kemudian GCP GCP ketiga berada di sini. Saya catat koordinatnya. Selanjutnya terakhir adalah koordinat GCP keempat, ada di sini letaknya. Setelah koordinatnya keempat GCP-nya ini saya catat, kemudian saya membuka perangkat lunak QGIS 3.4. Tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita memulai georeferensi, kita cek dulu plugin-nya di sini. Kemudian manage and install plugin. Dan di bagian install, berarti sudah terinstall, kita cek apakah georeferensernya ini sudah tercentang. Kalau belum, harus dicentang dulu, kemudian di close atau ditutup. Nah, selanjutnya kita ke menu raster, kemudian kita pilih georeferencer.
Selanjutnya muncul kotak georeferencer seperti ini ya. Nah, terus data yang mau kita georeferensi kita ambil atau kita buka. Di sini open raster. Dan kita cari di mana kita meletakkan datanya. Ini kebetulan sudah terbuka pada folder yang tepat, jadi langsung saya ini ya, peta administrasi ND saya ambil, kemudian di open. Nah, di sini karena kita menggunakan sistem koordinat UTM, dia pada zona 51S. Pada filter saya cari 51S. Nah, ini ada WGS 84 UTM zone 51S, bisa yang di atas, bisa yang ini sama aja ya. Kemudian saya oke. Kemudian langkah ada banyak tombol di sini, ini untuk zoom in, zoom out, kemudian pen ini untuk menggeser. Saya cari titik GCP nomor 1 pertama, di sini letaknya. Kemudian saya klik add point untuk menambahkan poin. Di sini ya letak GCP 1, saya klik di sini. Kemudian dia akan minta untuk memasukkan koordinat X dan Y-nya. Ini karena sudah saya catat, langsung bisa saya copy paste. Kemudian Y-nya juga copy paste. Kalau sudah terisi X dan Y-nya, kemudian di OK. Selanjutnya kita menuju ke GCP kedua atau titik kedua, letaknya di sini ya, benar di sini ya. Kemudian add point atau tambahkan poin, diklik dan kita masukkan X kedua, X titik 2, selanjutnya Y titik 2. Jangan sampai terbalik juga waktu masukkan ini. Dan di OK. Oh ya, di sini sudah muncul dua garis GCP 1 dan GCP 2. Kemudian kita cari titik keempat, titik ketiga ada di sini. Add point, tambahkan poin, lalu klik di sini. Kalau dari saya pribadi, saya menyarankan untuk titik koordinat GCP-nya ini dicatat dulu ya, bisa di spreadsheet, bisa juga di notepad. Nanti tinggal di copy paste, karena kalau kita ketikkan waktu kita lakukan georeferensi itu ada kemungkinan salahnya lebih besar. Kemungkinan salah kita masukkan angka atau kemungkinan terbalik X dan Y-nya itu lebih besar. Kemudian add point, titik terakhir atau keempat. Kemudian oke, nah ini keempatnya sudah masuk. Nah, selanjutnya harus masuk ke menu transformation setting. Kemudian transformation type-nya dipilih linear, resampling metodenya pilih nearest neighbor. Kemudian target SRS-nya harus kita pilih ya. Kalau di sini WGS 84 itu kita harus pilih ulang. Pilih di sini. Harus kita pilih yang ini, WGS 84 UTM zone 51S. Kalau di sini belum muncul, kita filter saja 51S begini, kita pilih yang bawah. Kalau di sini belum ada, harus dipilih sesuai dengan zona UTM-nya, karena ini adalah kita menggunakan sistem koordinat UTM. Kalau kita menggunakan sistem koordinat geografis, kita pilih yang WGS 84 saja. Tapi karena ini UTM, kita harus pilih CRS dengan zona UTM. Nah, selanjutnya output atau hasilnya akan kita simpan di mana? Di sini ada sudah ditentukan sendiri. Kalau kita mau ganti foldernya, kita klik di sini ya. Kita mau ganti disimpan di mana bisa. Tapi ini saya taruh di sini saja, kemudian di OK. Nah, ini sudah selesai kita setting. Setelah kita setting, dia akan muncul DX dan DY. Kemudian selanjutnya kita start atau kita jalankan georeferencing. Nah, di sini sudah tergeoreferensi dengan sukses. Selanjutnya saya tutup atau saya close.
Kita kembali lagi ke QGIS-nya, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita akan mengecek data yang tadi sudah kita georeferensi. Karena tadi datanya raster, kita klik yang tombol ini, Add Raster Layer. Kemudian kita browse di sini, diklik sini, kita cari di mana kita meletakkan data tadi. Nah, ini dia di folder yang ini ya. Ini yang belum tergeoreferensi, ini yang sudah tergeoreferensi, TIFF file. Ini kita klik, kemudian kita open dan kita add atau kita tambahkan, terus di close. Nah, ini petanya, ini layernya ya, sudah tampil di sini. Berikut tampilannya, ini adalah yang di bawah, ini adalah sistem koordinat UTM-nya. Nah, kita mau cek letaknya sudah benar atau belum. Nah, kebetulan saya punya data vektor. Saya browse di sini, dia SHP ya, SHP wilayah Indonesia. Saya ambil di sini, saya tambahkan. Nah, ini datanya, saya taruh layar bagian bawah. Nah, di sini tampak bahwa wilayahnya sudah bertampalan. Atau bisa juga kita cek lebih lanjut dengan seperti ini ya. Pada peta hasil georeferensi tadi kita klik kanan, kemudian di properties, dan kita pilih tab transparansi, kemudian opacity-nya kita perkecil, dan kita lihat bahwa dua data ini sudah sama letaknya, sudah bertampalan letaknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil georeferensi tadi sudah tepat. Baik, jadi tadi itu adalah praktek melakukan georeferensi pada peta menggunakan sistem koordinat UTM. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Semoga video ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.